Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Barentu Fit. Di video ini aku ingin membahas bagaimana cara mengatasi otot besar sebelah. Pertama-tama aku ingin menjawab terlebih dahulu ya bahwa otot yang besar sebelah itu sebenarnya normal. Kenapa? Karena tangan kita yang dominan itu biasanya lebih sering digunakan untuk bekerja tanpa kita sadari. Kita mengangkat barang ya, kita mengangkat gayung, kita mengangkat ember, itu biasanya kita menggunakan tangan yang dominan. Jadi kalau tangan dominan kalian tuh di tangan kanan yang lebih kuat, itu biasanya tangan kanan itu ototnya itu akan terlihat lebih besar dari yang kiri dan lebih kuat. Dan itu sebenarnya wajar dan tidak perlu diapa-apakan. Nah, tapi yang jadi masalah kalau otot kalian itu besar sebelahnya itu terlalu timpang. Nah, untuk hal ini jika otot kalian itu besar sebelahnya terlalu signifikan, kalian perlu memperbaikinya. Aku mau cerita sedikit pengalamanku ya teman-teman, pengalaman pribadi. Dulu ototku itu juga besar sebelah, otot bicep. Bicep kiri sama bicep kanan. Jadi bicep kiriku ini jauh lebih besar ya, bukan jauh, nggak terlalu jauh ya, tapi terlihat mencolok ya. Ini lebih besar daripada yang kanan gitu. Dan kalau teman-teman lihat sekarang ini kan sudah agak seimbang ya, sudah kelihatan seimbang bicep kiri sama kananku. Ada dua latihan yang aku lakukan supaya ototku itu bisa seimbang lagi. Latihannya apa saja? Oke, kita langsung ke tipsnya. Untuk menyeimbangkan otot yang besar sebelah, kalian bisa menggunakan salah satunya itu dumbbell ya. Dumbbell itu yang seperti ini. Jadi dumbbell ini bisa digunakan untuk menyeimbangkan otot yang besar sebelah begitu. Nah, ada dua cara ya teman-teman. Yang cara pertama supaya otot kalian itu bisa seimbang, kalian bisa memilih sepasang dumbbell yang beratnya itu sama. Misalnya berat dumbbell kiri 5 kilo, jadi kanan juga harus 5 kilo. Jadi ini aku contohkan ya, misalnya otot kalian itu yang tidak seimbang adalah otot bicep. Katakanlah otot bicep kiri kalian itu lebih besar daripada otot bicep yang kanan. Maka cara menyeimbangkannya, kalian bisa pilih dumbbell yang beratnya sama, tetapi untuk otot yang lebih kecil yaitu otot bicep kanan, lakukan dengan repetisi yang lebih banyak. Misalnya yang kanan lakukan 15 repetisi, yang kiri lakukan hanya 12 repetisi. Nah, dengan repetisi yang lebih tinggi, maka otot kalian yang lebih kecil itu nanti akan berkembang lebih cepat daripada otot yang lebih besar. Cara kedua, kalau kalian punya variasi berat dumbbell yang berbeda, kalian bisa pilih dumbbell yang beratnya itu berbeda. Katakanlah ya, sama seperti tadi ya, katakanlah otot kanan bicep kalian itu lebih kecil ya, dan kiri itu besar, jadi besar sebelah di kiri. Maka kalian bisa pilih misalnya yang kiri itu kalian pilih dumbbell yang 5 kilo saja, kemudian yang kanan bisa pilih yang lebih besar, misalnya 8 kilo. Tapi lakukan dengan repetisi yang sama. Jadi kiri lakukan 12 repetisi, kanan lakukan 12 repetisi juga. Tapi bedanya di sini kalian bisa lihat ya, beratnya yang berbeda. Jadi untuk otot yang lebih kecil, kalian bisa gunakan dumbbell yang lebih berat, dan untuk otot yang lebih besar sebelah, kalian gunakan dumbbell yang lebih kecil. Ini juga berlaku untuk otot-otot lain ya teman-teman. Kalau misalnya otot bahu kalian misalnya lebih besar sebelah, maka kalian bisa gunakan misalnya bahu kiri kalian itu lebih besar dan bahu kanan lebih kecil, maka yang kanan bisa kalian gunakan beban dengan repetisi yang lebih banyak atau beban yang lebih berat. Demikian juga kalau otot forearm kalian ya, misalnya forearm kalian tuh lebih besar sebelah, kalian juga bisa gunakan dumbbell atau hand grip. Misalnya aku contohkan pakai alat hand grip ya. Jadi alat hand grip ini bisa kalian gunakan, misalnya yang kanan lebih kecil dari yang kiri, maka yang kanan bisa kalian gunakan hand grip dengan repetisi lebih banyak, misalnya 30 repetisi, yang kiri hanya 25 repetisi. Tetapi kedua cara tadi juga ada kekurangannya ya teman-teman. Kalau kalian itu melakukan latihan yang berlebihan, justru nanti bisa terbalik ya. Jadi otot yang lebih kecil akhirnya jadi lebih besar begitu. Nah, jadi dengan dua latihan itu tadi, kalian itu juga harus melakukan maintain ya. Jadi intinya kalian harus terus ini ya, melihat perkembangan, melihat progresnya begitu.
sesering mungkin kalian harus lihat progresnya. Jadi kalau kalian habis latihan, kalian lihat apakah sudah mulai seimbang atau belum. Kalau sudah seimbang, kalian harus lakukan lagi dengan beban yang sama dan repetisi yang sama. Oke teman-teman, semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nantikan aku di tips-tips latihan selanjutnya.